pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang materi optik. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, kakak absen aja dulu. Kita akan belajar optik. Tapi sebelum itu ada tahu nggak manfaat kita mempelajari optik itu apa? Manfaat mempelajari optik. Oke, ada yang tahu optik itu apa? Cakupan optik. Ya, pemantauan cahaya betul. Apa lagi yang identik dengan optik? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, manfaat kita untuk mempelajari optik ini adalah agar adik-adik tahu bagaimana prinsip kerja alat-alat optik. Contohnya misalnya kamera. Kamera itu dia menerapkan prinsip kerja dari optik. Kamera, loop atau loop itu kaca pembesar. Terus juga ada apalagi kacamata yang ada dipakai, yang mungkin yang minus atau misalnya ada yang lebih jauh lebih dekat itu menggunakan prinsip optik geometri. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi adik-adik pernah nggak misalnya ngaca bercermin? Pernah lihat bayangan cermin nggak? Gimana bayangan adik-adik? Ganteng. Ganteng. Terus gimana maksudnya? Apakah ya terbalik? Benar. Apakah jelas bayangan adik-adik di cermin? Jelas. Nah, itu karena adanya apa? Ya, adanya prinsip optik, yaitu adanya pemantulan cahaya. Ada yang masih ingat nggak kemarin di sebelumnya di gelombang cahaya kakak udah jelasin ada sifat dualisme cahaya. Ada yang bisa sebutkan? Oke, yang pertama cahaya sebagai ya gelombang, terus yang kedua cahaya sebagai apa? Partikel. Oke, jadi jangan sampai ini lupa ya. Jadi sifat dualisme cahaya itu ada dua, yaitu cahaya dikaji berdasarkan sifatnya yang pertama sebagai gelombang, yang kedua sebagai partikel. Dan sifat cahaya yang kedua sebagai partikel inilah yang akan kita bahas di optik ini, di optik geometri. Kakak akan kasih tahu dulu ada beberapa kompetensi inti, kompetensi dasar dan kemudian pembelajaran di ini di bab optik ini. Nah, kemudian ada kompetensi dasar, karena ini adalah pertemuan pertama, khususnya kita masuk di optik. Jadi ada dua KD yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh lensa dan cermin. Kemudian yang kedua, ada membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin lensa. Tujuan untuk mempelajari optik ini yang pertama, adik-adik nanti dituntut agar bisa diharapan agar bisa mengidentifikasi penggunaan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga nanti adik-adik diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip kerja pada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Dan yang ketiga juga nanti adik-adik diharapkan mampu membuat karya alat optik sederhana. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu sekarang sebelum masuk ke slide-nya, kakak mau bagi adik-adik jadi kelompok. Sudah terlihat bahwa optika geometri ini ada beberapa cakupan materi yang harus kita bahas. Yang pertama ada pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya ini kita akan bahas pada cermin. Jadi ada cermin itu dibagi menjadi tiga. Ada cermin datar, kemudian cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, kemudian pada pembiasan cahaya itu kita ada pembiasan pada bidang datar, permukaan lengkung, dan juga pada prisma. Jadi prisma ini ada kan bangun datar, bangun pertama, bangun keluar. Nah, kemudian alat-alat optik itu yang akan kita bahas nanti pada materi ini adalah mata dan kacamata, loop atau biasa kita sebut yang besar, mikroskop, dan juga teropong. Nah, jadi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita tidak lepas dari yang namanya konsep optik. Tapi karena kita juga tidak tahu gitu, ini beneran kita menggunakan konsep optik atau dalam hal umumnya konsep fisika. Karena ketika adik-adik berjalan, adik-adik sudah menerapkan konsep fisika. Ketika adik-adik berlari, konsep fisika. Di kehidupan ini sebenarnya yang paling banyak adik-adik terapkan secara tidak langsung atau secara tidak disadari itu adalah konsep fisika. Ketika di bercermin pun sebenarnya sudah menerapkan konsep fisika. Nah, jadi oleh karena itu, karena adanya di pemantulan itu adalah kita bahas nanti di sini tentang cahaya, jadi kita harus tahu dulu nih cahaya itu apa. Nah, kalau menurut pengertian
jadi misalnya kalau adik-adik bercermin, adik-adik bisa melihat bayangan adik-adik di cermin itu karena adanya sebenarnya pemantulan cahaya. Coba misalnya adik-adik bercermin di tempat yang gelap, kelihatan nggak bayangan adik-adik? Karena ketika adik-adik bercermin dan terbentuk bayangan di dalam cermin itu karena ada pengaruh dari cahaya. Nah, jadi kecepatan cahaya, kalau tahu ya, kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang paling cepat, yaitu 300 juta meter per sekon atau biasa disingkat 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan dia itu nanti akan memancar secara lurus, tidak berbelok. Itulah cahaya. Nah, bisa dilihat di slide ini, kita ada pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya sebenarnya ada dua jenis, yaitu pemantulan pada permukaan halus dan juga pada permukaan kasar yang di dalam. Oke, Anda bisa lihat di slide. Jadi pemantulan cahaya oleh permukaan halus itu dia nanti akan ada sinar datang. Ketika dia memantul pada bidang datar, dia akan nanti bidang halus, dia nanti cahayanya itu juga memantul secara teratur, secara lurus. Nah, kita ulang lagi ya animasinya. Ada bisa perhatikan di mana jalannya cahaya ketika dimantul. Cahaya datar, kemudian memantul secara teratur. Ini ketika di bidang halus. Kemudian Pak, gimana nih kalau di kalau di pemantulan pada bidang kasar? Bisa kita lihat. Nah, jadi pemantulan cahaya itu dia akan membaur atau dia akan menyebar karena pengaruh permukaan yang tidak bisa. Jadi dia akan menyebar. Pemantulan cahaya itu akan menyebar. Tidak lagi teratur seperti pada bidang halus. Jadi itu ada adik-adik. Jadi itu disebut juga dengan pemantulan baur atau diffuse reflection. Kita lanjut. Nah, untuk pemantulan cahaya, adik-adik jangan sampai lupa. Misalnya ada di soal keluar hukum tentang pemantulan cahaya itu dicetuskan oleh Snellius. Oke, jadi hukum Snellius itu berbunyi sinar datang atau sinar jatuh garis normal dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Jadi maksudnya adalah ini bidang datar, kemudian ada sinar datang, nanti dia ada garis normal juga dengan pantulannya atau sinar pantulnya. Ini setelah dipantulkan pada bidang datarnya, dia berada pada satu bidang datar. Nah, kemudian bunyi yang kedua, sudut datang atau sinar jatuh atau biasa disebut juga sudut I selalu sama dengan sudut sinar pantul. Nah, ini kan sudut sinar datang itu adalah sudut sinar yang membentuk atau yang dibentuk pada garis normal. Jadi itu namanya sudut I. Maka nanti sudut sinar datangnya akan selalu sama besar dengan sudut sinar pantul. Jadi inilah hukum dari bunyi hukum dari Snellius. Harus ingat ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi kasus yang tadi ketika adik-adik bercermin. Yang tadi katanya yang bercermin yang ganteng itu siapa? Hamdi ya? Karena nggak ada adik lihat ketika adik-adik bercermin. Misalnya adik-adik kan kita punya 2 mata, tapi ketika di dalam cermin adik-adik tiba-tiba punya 4 mata. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kecuali misalnya kalau adik-adik ada kodam. Jadi kalau pemantulan pada cermin datar itu dia akan membentuk bayangan yang tegak, nyata, tetapi dia terbalik. Yang mana maksudnya terbalik? Misalnya adik-adik kayak saling berhadapan-hadapan. Karena nanti yang kanan ketemu dengan yang kiri, pundak yang kanan ketemu pundak yang kiri, itu pun sebaliknya. Jadi gitu kalau dia bercermin. Oke, next. Nah, ini kan bayang-bayang pasti dalam kaca itu cantik kan? Nah, ini dia nih, melukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, jadi caranya itu misalnya adik-adik lagi ngaca. Adik-adik lagi ngaca. Kemudian ini ada cermin datar. Ini adalah kita sebut aja nanti di sini ada bayangan. Akan ada bayangan. Jadi kita lihat bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini adalah sinar datar. Sinar datar dia akan memantul. Dia akan memantul secara teratur karena cermin datar itu termasuk permukaan halus. Nah, ini ada
Kemudian ketika kita nanti tarik garis lurus, misalnya garis normalnya ini atau sudut datang, sinar datang ini akan kita tarik garis normal atau garis putus-putus. Kemudian ini juga sinar paginya akan kita tarik garis putus-putus, maka dia akan nanti membentuk bayangannya pada atau di belakang cermin. Oke, di dalam cermin itu maksudnya di belakang cermin. Oke, nah seperti ini ilustrasinya. Nah ini bayangan adik-adik. Jadi dia itu akan sama besar, kemudian tegak tetapi terbalik. Maksudnya itu ada itu berlawanan arah dengan bayangannya. Nah, jadi ini pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat bayangan pada cermin datar, ada bisa lihat. Oke, sama besar. Berarti pada sama besar itu perbesarannya itu sama dengan 1. Kemudian tegak dan juga jarak antara misalnya adik-adik berdiri depan cermin misalnya jaraknya 10 cm. Maka bayangan yang terbentuk juga di belakang cermin akan sama, yaitu 10 cm. Jadi ini adalah sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Kita lanjut panjang cermin minimum. Nah, kalau panjang cermin minimum juga sama. Karena dia ini adalah acuan kita cermin datar, maka untuk kita lihat pengaturan cahayanya. Dia ada cahaya datang, sinar datang akan dipantulkan melalui cermin datar. Sama ya, jadi nanti tinggi bayangan itu sama dengan tinggi benda. Nah, kemudian nih, gimana kalau jumlah bayangannya itu ketika berada di dua cermin yang membentuk suatu sudut? Adik-adik pernah ke toko baju nggak? Pernah. Biasanya kalau di toko baju yang besar-besar itu di ruang gantinya itu diletakkan tidak hanya satu kaca saja, tetapi ada 2 kaca di 2 sisi. Jadi adik bisa lihat benar-benar 360 derajat perputaran adik bisa lihat. Misalnya adik berdiri aja udah bisa langsung lihat dari belakang. Jadi kalau kurang lebihnya kayak gini, kayak yang ada di ilustrasi. Jadi misalnya ini adik-adik berdiri, kemudian nanti adik-adik berdiri di depan cermin, 2 cermin yang bentuk sudut alfa, misalnya itu suatu sudut apit. Nah, jadi bagaimana Kak untuk menghitung jumlah bayangannya? Oke, jadi cara menghitung jumlah bayangannya itu ada rumusnya. Rumusnya adalah ini dia. N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Jadi alfanya ini adalah besar sudut yang dibentuk oleh 2 cermin. Kita lanjut. Tapi sebelum itu kakak juga mau kasih tahu, kalau untuk di jumlah bayangan misalnya kita menentukan jumlah bayangan di 2 cermin, ini kan tadi cerminnya itu membentuk suatu sudut apit. Kalau misalnya cerminnya sejajar, nanti dia akan membentuk ada beberapa pantulan misalnya, dia akan memantul ini. Jadi ini adalah D, ini jarak dari 2 cermin. Misalnya ini cermin 1, ini cermin 2. Nah, jadi nanti untuk ketika dia ada pembentukan, misalnya ini kita tarik garis lurus. Ini panjang dari panjang dari pemantulan pertama ke pemantulan kedua itu kita sebut aja X. Ini X. Maka panjangnya itu pasti sama. Yang ini ke sini juga sama. Dia akan X. Sini juga X. Jadi sama. Dia akan sama. Nah, kemudian misalnya ini adalah sudut apitnya atau alfa. Oke, jadi ini garis putus-putusnya kita ibaratkan adalah D atau panjang jarak antara 2 cerminnya. Maka untuk menentukan misalnya Kak, gimana cara menentukan untuk sudutnya? Ini ada misalnya kita sebut sudut alfa. Maka kita bisa menggunakan rumus trigonometri, yaitu tan alfa. Ada masih ingat nggak sin demi, kosami, tan desa? Ingat rumus itu? Oke, jadi kalau dia sin alfa itu sin demi, depan kiri. Oke, cos alfa, cos samping kiri. Oke, kemudian tan alfa, tan desa, depan kiri. Oke, nah kalau kita udah ketemu rumus tan, depan per samping, maka di depan sudut alfa ini adalah X. Oke, jadi depannya itu adalah X. Oke, maka X per samping, di sampingnya ada D. Nah, ini dia. Kemudian bagaimana? Berapakah panjang
biasa ditemukan cermin cekung itu digunakan di mana? Di kaca mobil. Oke, di kaca spion itu pakai cermin cekung atau cermin cembung? Nah, cermin cembung. Nah, jadi biasa kalau cermin cembung itu biasa digunakan pada apa kira-kira? Di centong sayur, ada yang pernah? Centong sayur. Jadi dia itu menggunakan prinsip cermin cekung. Nah, jadi di sana kan misalnya kalau ada ngaca itu bayangan ada di mana? Di samping. Maya, yang jelas Maya. Dia akan terus juga nanti dia akan terbalik. Maksudnya yang ada akan terbalik. Nanti coba ya, coba pinjam centong nasi atau centong sayur besi punya ibu-ibu di rumah, nanti kita cobain ngaca. Nah, jadi cermin cekung ini memiliki sifat itu mengumpulkan cahaya sehingga dikatakan cermin kontrak. Jadi nanti mengumpulkan cahaya itu maksudnya nanti pembiasannya, pemantulannya itu dia akan cahayanya akan dikumpulkan. Jadi seperti itu makanya disebut dengan cermin kontrak. Nah, jadinya nanti sinar tersebut atau sinar yang akan datang misalnya ketika menggunakan cermin cekung, ketika dia ada pemantulan cahaya, dia akan terfokus atau terkumpul pada satu titik fokus atau biasa disebut juga dengan titik A. Kemudian gimana sih gambar misalnya pemantulan cahaya pada cermin cekung? Nah, tadi bisa lihat, nah ini dia. Oke, hukum pemantulan pada cermin cekung itu sebenarnya ada tiga sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, bisa dilihat ini sinar datangnya, dia akan sejajar sumbu utama. Oke, sumbu utama sudah jelas ya di sana. Ini sumbu utama. Kemudian dia akan dipantulkan melewati titik fokus. Nah, jadi sebelumnya ini adalah cermin cekung, yang titik-titik hitamnya ini adalah bagian belakangnya, maka ini adalah bagian depan. Nah, kemudian ini M-nya itu kita bisa sebut juga dengan jari-jari kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin. Kemudian F-nya ini adalah titik fokus. Nah, kalau di dalam lensa, kalau di dalam cermin itu ada beberapa ruang yang harus ada tahu. Nah, misalnya pada di cermin cekung kan di bagian belakang, di bagian depan. Maka di sini disebut juga dengan ruang pertama dari O ke F. Jadi dari O ke F ini ruang pertama, dari F ke M atau R bisa juga R. Dari kelengkungan ini disebut dengan ruang kedua. Nah, maka di sebelah sini ruang ketiga dan di belakang cermin ini adalah ruang keempat. Sehingga misalnya nanti kalau ada rumusnya misalnya, adik-adik disuruh di soal itu berapakah misalnya kalau dia bayangannya itu bendanya itu ada di ruang ketiga misalnya. Berapakah di ruang berapakah nanti bayangannya akan terbentuk. Jadi adik-adik 10 detik aja bisa selesai. Caranya adalah R bayangan ditambah dengan R benda itu sama dengan 5. Harus pakai perhitungan lagi ya. Tadi di soal katanya ruang benda itu bendanya berada pada ruang ketiga. Ini ruang ketiga. Maka ruang bayangannya itu terbentuk pada ruang berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Sama dengan 5. Maka RS aksennya sama dengan 5 dikurangi 3. Maka sama dengan 2. Pasti dia akan terbentuk di 2. Kalau tidak percaya, nanti bisa adik-adik kita buktikan. Contohnya nih misalnya ini. Di sini ada benda di ruang ketiga. Ketika dia misalnya dipantulkan menggunakan sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melewati titik fokus. Ini sifat yang pertama. Kita lihat sifat istimewa sinar cermin cekung. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalik ya. Kalau tadi yang pertama itu dia datang sejajar sumbu utama dipantulkan kemudian melewati titik fokus. Kalau sekarang dia kebalikan dari yang tadi, datang dari titik fokus kemudian dipantulkan ke sejajar sumbu utama. Jadi seperti ini, kita ulang animasinya. Nah, jadi kita ulang sinar. Kemudian sinar sifat yang ketiga. Nah, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, dia akan nanti dipantulkan kembali melalui titik pusat tersebut. Nah, ketika jadi nanti untuk menyelesaikan
yang tadi, misalnya, oke, kita ulang ya, karena kita tadi pakai slide-nya. Oke, nah, jadi ini kita pakai dua sifat sinarnya aja. Jadi sinar yang pertama dengan sinar yang ketiga. Oke, jadi ini karena dia dipantulkan, kita pakai yang kedua, sinar yang kedua. Dia akan datang melalui titik fokus, seolah ada titik fokus, dipantulkan ke cermin, kemudian nanti dia lurus. Ini bisa kita lihat. Kalian lihat di mana nanti tempat pertemuan antara nanti dua sinarnya, dua garis sinar pantulnya, yaitu ada di ruang kedua. Nanti terbukti ya. Nanti terbukti nanti di sinilah tempat terbentuknya bayangan. Tapi bayangan itu terbalik kan? Diperkecil. Next. Nah, kemudian ada hubungan jarak fokus dan jari-jari kita mencermin. Jadi tadi ini yang aku udah jelasin. Jadi jari-jarinya itu, nah ini dari kita hapus dulu. Nah, jadi untuk titik fokus, kalau titik fokus itu setengah dari jari-jarinya. Tadi kan M-nya ini kita sebut aja jari-jari. Maka F-nya itu titik fokusnya itu adalah setengah dari jari-jarinya. Jadi F-nya adalah setengah dari jari-jari. Oke, lanjut melukis bayangan pada cermin cekung. Tadi udah kakak ajarin. Oke, jadi dia nanti akan diperkecil. Nah ini dia akan diperkecil nanti bayangannya. Jadi sehingga cahaya yang dibentuk itu sifatnya itu adalah nyata, diperkecil dan terbalik. Nah kalau itu tadi bayangannya diperkecil. Nah, sekarang kalau dia bayangannya diperbesar, oke kita lihat dulu ya. Ini kan tadi bayangannya diperkecil itu karena jarak bendanya jauh dari lensa. Ada di ruang ketiga. Kalau dia diperbesar, dia bayangannya ada di ruang bendanya ada di ruang dekat dari cermin. Oke, kita masih buka cermin ya, bukan lensa. Ya, sorry, cermin. Maaf. Oke. Jadi sekarang kita lihat misalnya pakai sinar istimewa yang tadi cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kemudian sifat yang ketiga tadi, sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui jari-jari kelengkungan tersebut. Sehingga nanti kita akan tarik garis lurus dari sinar pantulnya. Jadi nanti ini garis lurusnya itulah yang akan membentuk bayangan-bayangan. Nah, bayangan yang diperbesar itu sehingga dia punya nanti sifatnya tegak, raya, dan diperbesar. Oke. Jadi kalau bisa menunjukkan kan apa bedanya ketika diperbesar dan bayangannya diperkecil pada titik tertentu? Oke, jadi nanti kita simpulkan aja lagi. Oke, perbesaran bayangan. Nah, jadi rumus perbesaran bayangan itu ini M itu sama dengan H aksen. Jadi H aksen itu adalah tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Kemudian dimutlakkan. Jadi mutlak itu maksudnya kalau dia bernilai minus, maka kalau dalam mutlak dia akan bernilai positif. Oke, sama juga bisa dia pakai juga jarak bayangan itu dibagi juga dengan jarak benda. Dengan catatan jika misalnya tinggi bendanya atau tinggi bayangannya, sorry ini tinggi bayangan ya aksen, tinggi bayangannya itu positif, maka dia akan menyatakan bayangannya itu nanti enggak dan raya. Kalau dia bayangannya itu negatif, nanti hasil hitungnya maka menyatakan bayangannya itu terbalik dan raya. Nah, rumus umum dari cermin ini 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/S dengan keterangan S-nya itu adalah jarak benda, S aksennya adalah jarak bayangan, F-nya itu adalah jarak fokus. Nah, ini dia untuk penerapan cermin cekung itu pada center. Biasanya pada center karena di center itu kan ada misalnya dari center. Dia nanti cahayanya itu akan lurus atau dia akan membaur atau dia akan berpencar. Enggak ya, jadi dia akan lurus karena sesuai dengan sifat cermin cekung yaitu dia mengumpulkan cahaya. Jadi dia nggak jalan lurus, sama halnya dengan ketika di lampu sorot mobil. Jadinya makanya dia itu nanti cahaya itu lurus kemasukan cahaya. Nah kemudian kita masuk ke cermin cekung.
Nah, kalau di cermin cembung ini adik-adik, dia nanti berbeda dengan cermin cekung. Kalau tadi cermin cekung itu adalah dia bersifat menimbulkan cahaya, maka kalau dia di cermin cembung ini nanti dia itu bersifat divergen atau menyebar. Jadi cahaya pantulnya itu dia akan menyebar. Nah, jadi tadi juga di cermin cekung itu nilai titik fokusnya itu akan bernilai negatif. Tapi kalau dia di cermin cembung, titik fokusnya itu hasil hubungan itu akan bernilai positif. Nah, ini dia 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Jadi, sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi ini kalau yang tadi titik-titiknya itu adalah di cermin cekung dia belakang cermin, maka sekarang dia ini adalah di depan. Oke, jadi ini di depan cermin, jadi di sebelah sini depan cermin, ini juga di belakang cermin. Kita bilang di belakang cermin. Tadinya kebalik ya, kalau dia cermin cekung itu dia menghadap cekungannya itu menghadap berlawanan dengan ini, dengan cermin cekung. Jadi ini kita bilang sisi di depan, ini kita bilang sisi belakang. Nah, jadi sinar pantulnya ini sinar datang nanti akan dipantulkan, tapi dia dipantulkan ke depan cermin, tidak dipantulkan ke belakang. Jadi sinar pantulnya, tapi nanti sinar pantulnya itu garisnya itu akan ditarik garis putus-putus seolah-olah dia itu datang dari titik fokus. Jadi ditarik garis lurus, titik nanti melewati titik fokus. Kita ulang animasinya. Silakan diperhatikan. Jadi jalannya sinar itu seperti pada animasi. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi ini ya, sinar datangnya datang seolah-olah dia nanti itu menuju titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar utama. Maksudnya itu nanti menuju titik fokus itu dia seolah-olah menuju titik fokus itu kita akan tarik garis sinar datangnya melalui titik fokus. Kalau tadi itu kita tarik garis putus-putus itu pada sinar pantul. Kalau yang kedua, sifat sinar yang kedua itu dia sinar datangnya ditarik garis putus-putus melewati titik fokus. Nah, kemudian yang ketiga sama kayak cermin cekung. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Jadi dia kayak bolak-balik gitu. Dia akan saling pantul. Kita ulang ya. Dia nanti akan dipantulkan kembali. Nah, ini dia melukis bayangan pada cermin cembung. Jadi misalnya ada orang, kalau dia di cermin cembung adik-adik, tadi kebalikan dari cermin cembung. Kalau cermin cembung ini kan ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, di sini ruang keempat, di sini ruang pertama, ruang kedua, ruang kedua. Nah, jadi dia terbalik ya, terbalik dengan cermin cembung yang tadi. Nah, sehingga nanti kita cukup kalau untuk melukiskan pembentukan bayangan pada cermin itu, adik-adik di cermin cekung atau cermin cembung itu adik-adik cukup pakai dua sifat sinar istimewanya aja. Sinar yang pertama atau sinar yang kedua dengan sinar yang ketiga. Yang tadi di cermin cekung dan cermin cembung ini dia menggunakan sifat sinar yang pertama dan sinar yang ketiga. Oke, cukup dua aja, nanti adik-adik bisa menentukan nanti di mana tempat terjadinya atau tempat terbentuknya suatu bayangan. Nah, misalnya di cermin cembung ini dia ada benda itu berdiri di ruang keempat. Ketika nanti kita melihat bagaimana cara pembentukan bayangannya Kak, nah jadi dia ada sinar datang, dia akan dipantulkan seolah-olah dia nanti melalui titik fokus. Sehingga sinar pantulnya itu akan ditarik garis lurus melalui titik fokus. Nah, kemudian sifat yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, kemudian nanti dia akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, jadi perpotongan antara sinar pantulnya ini nanti dia ketemu di ruang pertama, sehingga pembentukan bayangannya ada di ruang pertama. Nah, sifat bayangannya itu adalah maya, Nah, terus kemudian kita lihat pada cermin cembung. Nah, cermin cembung itu tadi biasa digunakan di kaca spion, bisa digunakan di kaca spion mobil. Ada yang
Untuk melihat visual. Ya, jadi agar bisa dilihat suasana di belakang itu seperti apa. Jadi jarak pandang seseorang itu luas menggunakan cermin jembung. Karena dia itu sifat sinarnya itu adalah menyebar. Oleh karena itu tapi kadang cermin jembung ini punya negatifnya juga, ada negatifnya. Ketika digunakan misalnya untuk sebagai kaca spion, kadang jarak motor itu di belakang itu tidak sesuai dengan jarak yang kita lihat di. Jadi kita lihat itu pasti jauh aja, padahal itu tidak dekat dari kita. Itu makanya ada harus ekstra hati-hati setiap berkendara. Ini tidak pakai spion. Jadi ingat ya, cermin jembung digunakan pada kendaraan bermotor atau spion, atau di mobil atau roda dua misalnya, itu karena medan penglihatan pada cermin jembung itu memiliki medan penglihatan yang luas. Jadi orang-orang itu jadi bisa kayak leluasa melihat yang bagian belakang. Oke, rumusnya sama kayak cermin cekung. Cuman catatannya tadi, mohon maaf balik ya tadi, catatannya kalau dari cermin jembung itu, maka nanti titik fokus dan juga jari-jarinya hasil dari perhitungannya pasti bernilai negatif. Kenapa kak nilainya negatif? Karena pembentukan bayangannya ada di belakang cermin. Jadi kan kebalik ya. Kalau dia di lensa cermin, maka di cermin cekung itu dia kebalik di posisi depan dan posisi belakang. Kalau dia di cermin cekung, dia pembentukan bayangannya ada di depan. Kalau dia cermin jembung, pembentukan bayangannya ada di belakang cermin. Sehingga nilai titik fokus dan juga jari-jarinya itu bernilai negatif. Nah, kemudian kalau untuk perbesarannya bisa sama. Sama dengan ini. Cermin cekung. Tapi ada harus tahu juga. Ada beberapa yang kakak kasih rumus tricking. Rumus tricking ini biasanya ada dapat kalau ada adik khusus di Ganesha Operation misalnya. Kalau rumus tricking itu misalnya M perbesarannya itu lebih besar dari 1, maka itu tak dikatakan bayangannya itu diperbesar. Bayangannya dikatakan diperbesar. Kalau dia perbesarannya kurang dari 1, maka bayangannya dikatakan diperkecil. Kalau dia M-nya sama dengan 1, Bayangannya sama. maka sama besar. Bayangannya sama besar. Terus kemudian kalau dia M-nya perbesarannya juga kita hitung bernilai negatif, maka dia pasti nanti bayangannya itu akan terbalik. Kalau dia perbesarannya itu positif, maka nanti kasih bayangannya itu terbalik. Kalau dia minus itu nanti terbalik, tapi dia nyata. Kalau dia positif, dia tidak tapi berbalik. Nah, yang harus ada ingat. Karena nanti biasanya juga di soal itu coba bagaimanakah pembentukan sifat cahaya pada cermin cekung misalnya untuk perbesarannya dia bisa pakai positif. Nah silakan karena tadi slide-nya udah kakak bahas dari awal sampai akhir. Silakan adik-adik tulis pertanyaan-pertanyaan yang di apa namanya di bukunya. Silakan ditulis dulu sama kelompoknya. Silakan dilakukan sambil dibaca dulu tentang pemantulan tadi, pemantulan cahaya pada cermin cekung, cermin datar dan cermin cekung. Ayo, mana kasih bukan? Sambil dibaca bukunya, oke? Sambil dibaca bukunya. Ini mana bukunya? Apa namanya? Ya, sambil dibaca-baca juga bukunya. Misalnya ada yang bingung silakan ditanya. Oke, jadi ada pertanyaan dari bahwa kenapa misalnya kalau kita di cermin, kita hadap depan di cermin, bagian belakang kita nggak kelihatan. Jadi karena kita tidak ada silat pemantulannya betul ke belakang. Karena nanti ketika kita misalnya menghadap di cermin, itu kan kita lihatnya di bagian belakang. Beda halnya kalau ada di belakang pasti ada di belakang. Kecuali kalau adik-adik misalnya ngacanya itu tadi di kaca yang membentuk di cermin yang pasti nanti kelihatan misalnya ada berdiri di sini, adik-adik pasti kelihatan di belakang ini sebelah sini. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke contoh sekarang.
Kalau di cermin itu ada biasanya sentimeter ya, jangan ubah jadi meter. Karena satuannya memang pakai sentimeter. Oke, 1/8 sama dengan 1/20. Di sini ya. Karena di sini ada S aksen, maka nanti ini bisa kita bahas. 1/8 dikurangi 1/20 sama dengan aksen. Oke, nah berapa? 1/8 dikurangi min 12. 1/12. Berapa? Min 12. Kita aja langsung di sini ada 5/40. Oke, kita sama bentuknya. 8 kali 2 bisa dikali oke, 40 kali 40 bisa. Dibagi 8 berapa? 5. Dikurangi 40 bagi 20 Nah, karena dia ini adalah 1/S aksennya sama dengan 3/40, maka S aksennya adalah 3 dikali silang. Berarti di sini kan 3S aksen sama dengan 40. Maka S aksennya sama dengan 40 kali 3. Oke, maka ini adalah bayangannya 40/3. Ini aja 40/3 cm. Nah, kemudian kita tentukan perbesarannya. M sama dengan, kita bisa pakai mutlak, S aksen per S. S aksennya berapa? 40/2 per S-nya 20. Oke, kita hitung. 40 berarti dibagi 20 dia 2/3 sama dengan 2/3. Oke, berarti perbesaran itu 2/3 diperbesar. Nah, kemudian bagaimana sifat bayangannya? Ada yang bisa menentukan? Oke, ada perhatikan dari perbesarannya. Oke, silakan diperhatikan di perbesaran. Karena di perbesaran ini kita ketemunya nanti 2/3. Jadi dia kan nanti 2/3 itu dia akan lebih besar. Kalau besar 2/3 atau 1? 1. Yang tadi cermin cekung. Kalau dia pada cermin cekung itu nanti ketika bayangannya misalnya semakin jauh jarak dari cermin, maka bayangannya akan semakin kecil. Nah, misalnya ini, ketika dia lebih jauh, kelihatan nggak? Ketika dia ini kan dia di ruang ketiga. Ketika dia semakin jauh jarak berdaya dari cermin, maka bentuk bayangannya semakin kecil. Kalau dia misalnya semakin dekat kayak ini, maka bentuk bayangannya semakin besar. Tapi ini berlaku kalau di cermin cekung. Kalau di cermin cekungnya kebalik. Kalau dia semakin dekat, semakin jauh dia akan besar. Oke, jadi kesimpulannya semakin dekat kecil. Yang mana? Cara menentukannya ini misalnya ada kalau dia cekung itu, ini bagian belakangnya, ini belakangnya, ini bagian depan. Ini kalau cembung dia kayak gini. Ini di bagian belakang. Balikannya ya. Ini belakang. Ini depan. Ini cembung. Ini cembung. Nah, kalau itu kita simpan pelajaran hari ini. Kalian jadi jawaban berat. Oke, kalau itu hari kita tutup dengan sama-sama lepaskan tangan. Alhamdulillah.
Oke, hal itu kakak cukup Jadi aku tidak tahu. Wah.